Hai guys, tahu nggak selama ini kita nggak pernah lepas dari uang. Segalanya butuh uang. Tapi tahu nggak, ternyata ada beberapa teori tentang permintaan uang loh, dan juga ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Jadi, mari kita simak video ini. Let's go! Apa sih permintaan uang itu? Permintaan uang adalah keinginan masyarakat atau individu untuk memegang uang dalam bentuk tunai atau simpanan yang mudah dicairkan untuk keperluan tertentu, seperti berjaga-jaga, spekulasi, ataupun transaksi. Dengan kata lain, permintaan uang itu menunjukkan di mana jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat, oleh individu, rumah tangga, ataupun perusahaan pada tingkat ekonomi maupun harga barang suatu tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu adalah tingkat pendapatan. Di mana ketika tingkat pendapatan masyarakat itu naik, maka permintaan akan uang itu juga semakin naik. Lalu yang kedua itu adalah tingkat bunga. Di mana ketika suku bunga itu naik, maka orang-orang berlomba-lomba untuk menabung dan melakukan investasi. Lalu yang ketiga itu adalah harga barang. Di mana ketika harga barang itu naik, maka permintaan uang itu juga akan semakin naik. Maka orang akan membeli jasa ataupun barang. Lalu yang keempat itu adalah kondisi ekonomi yang akan datang. Di mana jika masyarakat memperkirakan di masa depan akan terjadi kenaikan harga barang atau inflasi, maka orang-orang akan berlomba meminta permintaan uang pada masa sekarang sebelum harga di kemudian hari itu naik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori klasik dalam permintaan uang. Dalam teori klasik, uang hanya dianggap sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu hanya untuk melakukan transaksi, bukan untuk disimpan maupun diinvestasikan. Dalam teori ini, semakin banyak kita melakukan transaksi dan harga barang semakin naik, maka jumlah permintaan uang akan meningkat. Oke, teori klasik itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada teori kuantitas sederhana, teori persamaan transaksi, dan teori persamaan Cambridge. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kuantitas sederhana yang dipaparkan oleh David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa banyaknya uang beredar itu harus sebanding atau balance dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Yaitu, jika uang beredar meningkat, maka akan terjadi inflasi yang menyebabkan harga barang naik. Sebaliknya, jika uang beredar melemah atau menurun, maka ekonomi akan melambat. Di sini ada suatu rumus untuk menghitung teori kuantitas sederhana suatu uang, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T, di mana jumlah uang beredar dikali dengan kecepatan peredaran uang itu harus sama dengan tingkat harga dikali dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa dalam teori kuantitas sederhana teori klasik ini yang dipaparkan oleh David Ricardo, kita harus tetap menjaga kestabilan uang agar tetap seimbang untuk menyeimbangkan kestabilan ekonomi. Teori persamaan transaksi Irving Fisher. Teori ini menjelaskan hubungan jumlah uang yang beredar dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi. Menurut Fisher, uang merupakan alat yang digunakan dalam transaksi, dan jumlah uang yang beredar di masyarakat tergantung pada banyaknya transaksi yang dilakukan. Rumusnya M dikali V sama dengan P kali T, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, P sama dengan kecepatan uang beredar, P sama dengan tingkat harga, T sama dengan jumlah transaksi. Jika M naik sementara V dan T tetap, maka harga-harga atau P juga akan naik. Jadi uang yang beredar hanya mengaruhi harga, bukan kegiatan ekonomi secara langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori persamaan Cambridge yang dikemukakan oleh Albert Marshall. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menyimpan sebagian pendapatannya dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Menurut teori ini juga menjelaskan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu tingkat pendapatan dan juga harga-harga barang di dalam perekonomian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus yang dapat digunakan yaitu M sama dengan K dikali P dikali Y, dengan M adalah jumlah uang yang dipegang masyarakat,
K adalah sebagian pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah pendapatan nasional. Sehingga dari rumus tadi dapat disimpulkan semakin besar pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula uang yang digunakan untuk bertransaksi. Nah, selanjutnya yaitu teori Keynes yang dikemukakan oleh salah seorang ekonomi bernama John Maynard Keynes. Dalam teori ini menjelaskan bahwasannya permintaan akhirat sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan, serta kesempatan kerja dalam suatu negara. Dalam teori ini, Keynes juga menjelaskan bahwasannya perekonomian tidak bisa secara sendiri untuk mendapatkan keseimbangannya, sehingga diperlukannya campur tangan dari pemerintah melalui kebijakan fiskal dan juga moneter untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian. Yang pertama adalah motif transaksi. Artinya uang digunakan dalam kegiatan transaksi masyarakat sehari-hari seperti membayar jasa, membeli barang, dan memenuhi pengeluaran rutin lainnya. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pendapatan. Artinya ketika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula uang tunai yang akan dipegangnya. Dan yang kedua adalah frekuensi penerimaan pendapatan, di mana semakin sering dia menerima pendapatan, semakin sering pula ia melakukan transaksi dalam kegiatan transaksinya sehari-hari. Biasanya dapat kita temukan dalam kegiatan transaksi sehari-hari seperti kita memegang uang untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, kebutuhan transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Artinya uang tunai disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak atau kebutuhan mendadak seperti sakit, kecelakaan, dan kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya. Besar uang yang disimpan ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian ekonomi dan pendapatan atau tabungan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya ketika kita menyimpan uang untuk uang berobat atau kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Artinya uang tunai disimpan untuk memanfaatkan perubahan dari tingkat bunga dan harga surat berharga atau obligasi. Contohnya ketika masyarakat memilih untuk menyimpan uang ketika tingkat bunga sedang rendah. Namun, ketika tingkat bunga sedang tinggi, masyarakat akan berinvestasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dapat kita temui kasusnya pada kejadian ketika seorang investor menunda untuk membeli obligasi dan menunggu ketika harganya turun agar dapat membeli dengan harga yang lebih rendah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan uang modern. Di mana teori permintaan uang modern ini adalah lanjutan dari teori permintaan uang klasik dan juga teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang modern ini dikemukakan oleh Milton Friedman. Friedman mengemukakan bahwa uang bukan hanya sebagai likuiditas transaksi semata, tetapi juga sebagai alat pemenuhan aset. Di teori ini juga, Friedman menyatakan bahwa permintaan uang ditentukan oleh pertimbangan atas besarnya pendapatan yang akan kita terima atau return dan juga risiko yang akan kita hadapi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang dalam teori ini ada 4, yaitu besarnya pendapatan pribadi atau pendapatan permanen dari seseorang, besar rendahnya tingkat suku bunga, ada juga risiko inflasi dan preferensi risiko. Jadi yang pertama yaitu teori kuantitas keuangan modern. Teori ini merupakan pengembangan dari teori kuantitas uang klasik yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Tokoh utamanya yaitu Milton Friedman yang merupakan seorang ekonom dari aliran monetaris. Dalam teori ini, Friedman berpendapat bahwa uang tidak hanya untuk bertransaksi, tetapi juga termasuk ke dalam kekayaan atau aset yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk memegang uang tunai bukan semata-mata hanya untuk bertransaksi, tetapi juga bagian dari pengelolaan portofolio asetnya. Nah, yang kedua yaitu teori pemilihan portofolio. Teori ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa individu atau investor akan membagi kekayaannya ke dalam berbagai jenis aset seperti uang tunai, obligasi, dan saham untuk mencapai keseimbangan antara tingkat keuntungan dan tingkat risiko. Dengan kata lain,
Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang memilih kombinasi aset yang paling efisien untuk mencapai tujuan keuangannya. Nah, jadi yang ketiga itu teori persediaan uang untuk transaksi. Dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat memegang uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari seperti membeli barang atau membayar jasa. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seseorang harus bisa menyeimbangkan antara biaya memegang uang karena uang tidak menghasilkan bunga dan biaya penarikan uang di bank seperti biaya administrasi atau waktu. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa masyarakat memegang uang secara rasional untuk mencapai keseimbangan antara kemudahan bertransaksi dan juga keuntungan finansial. Selanjutnya kita akan melihat tentang perbandingan teori dari teori yang kita bahas tadi. Ada teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang fitness, dan juga teori permintaan uang modern. Apa sih yang membedakan ketiganya? Pertama, dalam teori permintaan uang klasik. Dalam teori permintaan uang klasik dinyatakan bahwa uang hanya sebagai alat transaksi semata dan juga besarnya permintaan uang sama dengan besarnya nilai transaksi ekonomi yang dilakukan. Sedangkan dalam teori permintaan uang fitness, uang sudah mulai dinyatakan sebagai media penyimpan dan juga likuiditas pembayaran. Tetapi dalam teori permintaan uang modern dikatakan bahwa uang bukan hanya sebagai alat transaksi semata, tetapi sudah digunakan sebagai media pemenuhan aset, di mana seseorang menggunakan uang bukan hanya untuk melakukan transaksi lagi, tetapi sudah menggunakan uang sebagai aset mereka dalam portofolio kekayaan. Lalu yang kedua membedakan ketiga teori tersebut dalam teori permintaan uang klasik tidak ada dilirik tentang risiko dari besar rendahnya tingkat suku bunga. Sedangkan dalam teori permintaan uang fitness sudah dinyatakan bahwa permintaan uang berbanding terbalik dengan besar rendahnya dengan tingkat suku bunga dan juga pendapatan meningkatkan adanya permintaan uang. Dalam teori permintaan uang modern dikatakan bahwa faktor yang memengaruhi permintaan uang itu tidak hanya dari pendapatan dan juga dari tingkat suku bunga saja, tetapi ada beberapa faktor makro lain yang mengaruhi permintaan uang itu semakin tinggi atau semakin rendah. Jadi kesimpulannya, teori permintaan uang menjelaskan alasan masyarakat memegang uang yang dipengaruhi oleh pendapatan, tingkat suku bunga, dan juga kebutuhan transaksi. Teori permintaan uang klasik melihat bahwa uang juga hanya digunakan sebagai alat kebutuhan transaksi semata. Sedangkan dalam teori permintaan uang fitness ditambahkan bahwa uang digunakan sebagai likuiditas pembayaran. Lalu adanya penambahan tentang risiko tingkat suku bunga terhadap besarnya permintaan uang. Dan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga permintaan uang yang dimilikinya. Lalu dalam teori permintaan uang modern lebih menekankan terhadap efisiensi dan biaya kesempatan dalam memegang dan mengelola uang. Jadi secara keseluruhan teori permintaan uang ini penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk mengelola dan menjaga kestabilan peredaran uang dan kestabilan ekonomi. Nah, setelah nonton video dari kami dan ngerti kan tentang teori permintaan uang, sekian dari kami. Bye bye.